Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alani Pratiwi, mahasiswa kelas R1. Di sini saya akan membuat video tugas UAS untuk mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Robi Patria, MPD. Di sini saya akan menjawab soal pertama. Yang mana soalnya itu, pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan. Analisislah secara kritis pandangan tersebut dengan membandingkannya dengan konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Jawabannya itu adalah perbandingan konsep, yaitu terbagi dari transfer ilmu, fokus hanya pada pengisian otak atau disebut dengan aspek kognitif, dan penguasaan materi akademik manusia seutuhnya. Fokus pada pengembangan seluruh dimensi manusia, atau disebut dengan intelektual, karakter, emosi, dan fisik. Analisis dan implikasi praktikum pandangan transfer ilmu cenderung kaku, menjadikan guru sebagai pusat dan nilai ujian sebagai satu-satunya tolak ukur akses. Akibatnya siswa pintar secara teori tapi miskin etika. Sebaliknya, pandangan manusia seutuhnya berimplikasi pada metode pembelajaran aktif dan berbasis pengalaman, atau bukan sekedar hafalan. Evaluasi menilai karakter dan keterampilan, bukan hanya angka ujian. Output menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga beradab dan mandiri. Kesimpulannya adalah, pendidikan bukan sekedar memindahkan informasi, melainkan memanusiakan manusia. Tujuan pendidikan nasional tidak selalu selaras dengan praktik pendidikan di lapangan. Analisis faktor-faktor struktural dan kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan pendidikan nasional dan realitas pendidikan di Indonesia. Berikan contoh yang konkret. Jawabannya yaitu yang pertama ada faktor struktural. Sistem dan kebijakan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ketimpangan distribusi, fasilitas dan kualitas guru tidak merata antar kota besar dan daerah terpencil. Kemudian ada transitisasi kaku. Kurikulum seringkali terlalu fokus pada pencapaian administratif ketimbang fleksibilitas belajar. Kemudian ada evaluasi berbasis angka. Fokus berlebih pada ujian memicu mengabaikan pengembangan karakter dan kreativitas. Contoh, sekolah di pelosok kurang buku teks, sementara sekolah di kota sudah menggunakan teknologi digital. Yang kedua itu ada faktor kultural, budaya dan pola pikir. Yang pertama itu pemuja ijazah. Masyarakat lebih menghargai gelar atau dokumen formal daripada kompetensi nyata. Kemudian budaya keutuhan, pola didik searah yang menghambat daya kritis dan kemandirian siswa, normalisasi kecurangan, tekanan untuk lulus demi gengsi sosial muncul praktik ketidakjujuran. Contoh, orang tua menuntut nilai rapor tinggi meski anak sering menyontek dan bertentangan dengan tujuan pendidikan moral. Soal yang ketiga itu ada pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial. Analisis hubungan antara pendidikan perubahan sosial, khususnya bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai pertama agen perubahan sosial, dan yang kedua itu alat reproduksi sosial. Gunakan contoh dalam konteks masyarakat di Indonesia. Jawabannya yaitu sebagai agen perubahan sosial, pendidikan berperan sebagai pendorong kemajuan. Ia mengubah pola pikir masyarakat dari tradisional menjadi modern dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk naik kelas sosial. Contoh, anak petani yang menjadi dokter karena beasiswa sehingga mengangkat derajat ekonominya. Kemudian yang kedua tadi sebagai alat reproduksi sosial. Pendidikan berperan sebagai penjaga status quo. Ia seringkali melestarikan ketimpangan karena kualitas pendidikan yang didapat seorang biasanya bergantung pada kekayaan orang tuanya. Contoh, anak dari keluarga kaya masuk sekolah elit dengan fasilitas lengkap, sementara anak miskin di sekolah dengan fasilitas minim. Kesenjangan ini terus berlanjut ke generasi berikutnya. Kesimpulannya itu adalah pendidikan bisa menjadi tangga untuk naik atau perubahan, namun bisa juga menjadi pagar yang membatasi reproduksi. Soal yang keempat, menurut para ahli lingkungan, pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Analisis peran masing-masing lingkungan pendidikan tersebut dalam membentuk karakter peserta didik, serta jelaskan apa yang terjadi apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi secara optimal. Jawabannya itu, peran lingkungan pendidikan di keluarga itu fondasi utama karakter, moral, dan kasih sayang, disebut dengan pembentuk dasar. Di lingkungan sekolah, penguat disiplin, kecerdasan akademik, dan etika sosial, disebut dengan pembentuk formal. Di lingkungan masyarakat, tempat praktik nilai sosial dan adaptasi lingkungan, disebut dengan pembentuk realitas. Jika tidak optimal, apabila salah satu tidak berfungsi, akan terjadi ketimpangan karakter. Anak mungkin pintar secara akademik, tetapi buruk secara moral.
atau memiliki moral baik tetapi gagal beradaptasi dan norma sosial. Pendidikan menjadi tidak utuh atau pincang. Soal nomor 5, kurikulum seringkali mengalami perubahan seiring pergantian kebijakan pemerintah. Analisis dampak perubahan kurikulum yang terlalu sering terhadap, yang pertama itu ada guru, yang kedua peserta didik, yang ketiga itu mutu pendidikan secara umum. Jawabannya yang pertama itu ada guru. Guru terbebani administrasi baru, kehilangan fokus mengajar karena sibuk beradaptasi, dan berisiko mengalami kelelahan mental. Dan yang kedua itu tadi ada peserta didik. Peserta didik menjadi kelinci percobaan, bingung dengan standar penilaian yang berubah, dan penguasaan materi menjadi tidak mendalam. Dan yang terakhir, mutu pendidikan menjadi tidak stabil karena tidak ada keberlanjutan visi, serta terjadi pemborosan anggaran untuk sosialisasi dan buku baru. Sekian video tugas UAS saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.